Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di kali ini dalam pembahasan materi Bahasa Indonesia kelas 12. Kita akan mempelajari mengenai surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberikan pekerjaan. Adapun jenis-jenis surat lamaran kerja meliputi surat lamaran kerja ini digabungkan dengan riwayat hidup atau CV ya. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda tertulis. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat pertimbangan. Dan yang keempat, untuk mengajukan permohonan kerja. Adapun ciri-ciri surat lamaran kerja, yaitu yang pertama, meliputi tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Bandung, 28 Agustus 2018. Jadi tidak ada tanda titik ya. Nah, yang kedua, lampiran. Lampiran dan perihal, kata lampiran tidak bisa disingkat seperti lam atau hal. Angka dalam kolom lampiran itu ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran 1 lembar, perihal lamaran kerja. Selanjutnya, alamat surat. Untuk alamat surat tidak menggunakan kata-kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti halnya bapak atau ibu. Tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh menggunakan titik di masing-masing akhir kalimatnya karena ini bukan kalimat tapi alamat. Untuk selanjutnya ada salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya. Walaupun diganti baris seperti biasa juga tetap dapat digunakan. Yang kelima, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat ini memuat bagian yang menyampaikan maksud dan tujuan dari sebuah surat. Berikut susunannya. Untuk surat lamaran kerja, kalimat pertama ditujukan untuk menginformasikan perusahaan tentang dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu. Untuk selanjutnya ada bagian penutup. Dalam penutup, kita harus menunjukkan keantusiasan kita, keseriusan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Dan yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap si pelamar. Nah, dari mana kita mengetahui lamaran pekerjaan? Sumber-sumbernya. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa suatu sumber tertentu. Ya, sebaiknya apabila kita ingin menulis lamaran, surat lamaran pekerjaan itu, jangan lupa kita menyertakan sumbernya. Dari mana kita mengetahui adanya pemberitahuan atau informasi mengenai
surat lamaran pekerjaan tersebut, mengenai lowongan pekerjaan tersebut ya. Yang pertama, sebetulnya ada juga yang tidak diketahui sumbernya. Bisa kita sebutkan ya. Lalu yang kedua, sumber lowongan pekerjaan yang berasal dari pihak yang memberikan referensi ya. Lalu yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan dari suatu media tertentu. Contohnya bisa kita lihat dari surat kabar ya, di kolom pencarian pekerjaan biasanya ada. Oke, terus selanjutnya ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang satu, mempunyai suatu bentuk yang menarik. Jangan lupa untuk menarik minat dari perusahaan atau instansi yang kita lamar, maka kita harus membuat surat yang bentuknya menarik. Lalu yang kedua, menggambarkan suatu kemampuan pelamar. Jangan lupa kita bisa memberikan suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan kelebihan kita, kemampuan kita. Lalu, mempunyai suatu bahasa yang menarik. Adapun unsur-unsurnya dari surat lamaran pekerjaan yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang ketiga, salam pembuka, tempat pembuka surat. Kelima, tujuan surat lamaran pekerjaan. Keenam, lampiran persyaratan yang ditentukan, ketujuh penutup surat, dan yang kedelapan tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, berikut bisa kalian saksikan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Di sini ada bagian-bagiannya ya, ada tanggal, nama dan alamat penerima surat, salam pembuka, kalimat pembuka, kalimat isi, kalimat penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama lengkap penulis surat. Nah, sebaiknya surat lamaran pekerjaan ini kita buat atau kita selesaikan dalam satu halaman kertas ya, jadi tidak lebih dari satu halaman kertas. Baik, terima kasih ya untuk antusiasme kalian, perhatian kalian pada pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.